Kalian nggak ada yang pakai wifi? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Ketemu lagi dengan kita di KPR. Sekarang sudah ada Mas Dwi, orang yang kita cari-cari selama ini. DPO ya? Oh, bukan DPO Mas ya. Departemen Advokasi dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia. Pada sore hari ini kita akan bercerita tentang petaka PHK, Mas. Nah, sebelum kita mulai, aku ingin bertanya ke Mas Dwi dulu. Kalau disebut PHK, kalimat singkat apa yang terpikirkan oleh Mas Dwi? Ya, sudah tidak bekerja. Sudah tidak bekerja. Jadi ada apa namanya, sebuah hal yang terputus ya, terutama dalam keluarga gitu Mas. Sehingga biasanya kawan-kawan PBI itu menyebutnya PHK sebagai kejahatan kemanusiaan, kawan-kawan. Nah, jadi langsung saja karena ini waktunya singkat, mungkin paling setengah jam karena mau buka puasa. Siap. Hari ini kan lagi gonjang-ganjing Mas. Ada kurang lebih berapa, katanya jutaan sih ya. Saya nggak punya datanya yang pasti. Tapi disebutkan di media massa bahwa COVID menjadi alasan. Sebenarnya seperti itukah atau tidak Mas kira-kira? Oke. Baiklah. Selamat sore sebelumnya kawan-kawan semuanya. Terima kasih kawan Muslim yang sudah mencari-cari saya. Udah kayak ini daftar pencarian orang. Ya, kalau kalau kita lihat ya, memang situasi saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi dengan alih-alih alasannya karena pandemi ini, sehingga banyak perusahaan yang mencari celah, gitu kan? Mencari celah sebagai bahasanya mungkin sebagai pengaman berlangsungan usaha Bisnis mereka ya. Dengan karena kan memang melihat situasi wabah COVID pandemi ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengeluh terjadinya gangguan atau kendala-kendala terhadap berlakunya proses usahanya, sehingga mereka jalan satu-satunya adalah salah satunya adalah PHK. Selain PHK juga mereka ada yang merumahkan, itu paling parahnya adalah PHK. Tapi banyak kejadian-kejadian yang perusahaan-perusahaan yang merumahkan pekerjanya dengan tidak membayar upah, dengan tidak memberikan upah. Itu paling parah, tidak memberikan upah atau bahkan memberikan upah hanya berapa persen, itu semaunya perusahaan aja kayak gitu kan. Ya, itu kan sangat tidak manusiawi lah. Saya sepakat bahwa PHK ini adalah memang kejahatan manusia. Karena efek PHK itu tidak hanya kepada pekerjanya sendiri, tapi kan dengan keluarganya itu juga akan berimbas gitu kan. Itu sih sebetulnya. Jadi yang paling banyak kira-kira Mas, misalkan sepengetahuan Mas Dwi, di mana sih paling banyak hari ini lokasi-lokasi yang perusahaannya itu mem-PHK atau merumahkan buruhnya? Iya. Hampir mayoritas ya, perusahaan-perusahaan manufaktur gitu kan. Apalagi yang dari segi raw material atau bahan bakunya itu adalah tergantungan dengan bahan baku impor. Itu sangat banyak sekali ya, sehingga dengan alasan tidak tersedianya bahan baku, akhirnya perusahaan mengambil jalan yaitu merumahkan, PHK. Nah, itulah sebagai bahasanya buat keamanan kelangsungan bisnisnya itu. Kebanyakan itu karena memang kita ketahui bahwa banyak industri-industri di Indonesia itu rata-rata mayoritas adalah bahan bakunya impor, belum ada yang secara 100% bahan bakunya adalah Indonesia. Itu yang menjadi banyak sekali. Ini kalau melihat perkembangannya sampai saat ini seluruhnya dari Sabang sampai Merauke pun industri-industri manufaktur banyak yang sudah merumahkan pekerjanya. Maka ya bisalah asumsi jutaan itu ya memang bisa terjadi karena kita memang juga tidak ada data realnya gitu ya.
Ya kalau dari media itu kan sekitar 5,6 juta yang dirumahkan Iya. oleh PHK. Iya. Kalau pengalaman Mas Dwi, jadi kan pemerintah ini kan nanti kita akan bergeser ke surat edaran Menaker yang bulan Januari ya, Januari itu Maret ya, soal pengupahan. Tapi sebelum itu kan narasi yang muncul adalah ada force measure gitu, Ya. ada keadaan memaksa sehingga si pemilik bisnis ini harus merumahkan dengan berat hati. Kalau kita lihat di media itu kan banyak artis-artis yang gulung tikar juga, Ya. Mas. Betul. Jadi sebenarnya apakah semua bisnis itu mengalami misalkan ya, semua bisnis yang ada di Indonesia ini mengalami penurunan yang signifikan, atau masih ada sih yang tetap bertahan tapi dia mengupayakan tetap PHK misalkan begitu. Nah, oke. Itulah. Nah, ini nyambung terkait dengan force major ya. Nyambung force major dengan situasi saat ini gitu kan. Memang ini banyak sekali ya perusahaan yang memang benar-benar dengan kondisi yang memang sulit, akhirnya ya tidak bisa untuk melangsungkan industrinya. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang baik-baik saja melihat momen situasi seperti ini, akhirnya mereka membuat membuat kebijakan Aji mumpung lah ya. Aji mumpung, bahasanya itu aji mumpung. Mereka membuat kebijakan ya udah mereka membuat kebijakan dengan alasan COVID ini, padahal sebetulnya situasi perusahaannya baik-baik saja. Nah, itu membuat akhirnya ya mereka merumahkan atau mem-PHK pekerjanya gitu kan. Nah, apalagi di Indonesia ini gitu kan, dari berapa juta pekerja yang mungkin yang baru ada serikat pekerjanya, apalagi ini kan adalah tentang fungsi juga peran serikat pekerja di dalam perusahaan gitu kan. Nah, dari berapa juta pekerja di Indonesia paling hanya beberapa persen yang berserikat gitu kan. Nah, itulah. Nah, yang ada serikat pekerjanya pasti dalam situasi ini mereka pasti melakukan pembacaan situasi lah. Dengan hal perusahaan melakukan kebijakan untuk mem-PHK atau merumahkan karyawan, saya pikir tidak sekonyong-konyong mereka menerima hal tersebut gitu kan, pasti akan ada negosiasi. Nah, dialog lah ya. Ada dialog. Tapi bagaimana dengan pekerja-pekerja yang tidak ada serikat pekerjanya gitu kan? Dengan situasi saat ini perusahaan membuat kebijakan mem-PHK atau merumahkan pekerjanya, ya mereka tidak berani untuk berdialog, untuk berdiskusi, tidak mau meluapkan aspirasinya atau membicarakan dengan perusahaan. Akhirnya mereka hanya menerima saja, padahal kalau dilihat dengan situasi hal ini gitu kan, mereka akan untuk mencukupi kebutuhan ekonominya dari mana gitu kan. Secara langsung mereka juga sudah tidak akan mendapatkan upah gitu kan. Karena memang kebijakan perusahaan tadi yang merumahkan dengan tanpa upah, gitu, atau bahkan sebaik-baiknya PHK. Karena memang mayoritas tenaga kerja di Indonesia adalah jarang sekali yang perusahaan-perusahaan sudah mengangkat menjadi pekerja tetap. Mereka rata-rata kontrak, outsourcing, magang, harian lepas, nah seperti itu, gitu kan. Mereka yang tidak ada jaminan-jaminan kerjanya, sehingga perusahaan membuat kebijakan PHK atau merumahkan, ya udah mereka tidak dapat apa-apa. Buruh pun posisi tawaran juga rendah begitu Mas ya. Wah, betul. Posisi tawarnya sangat rendah gitu kan. Apalagi tidak ada serikat pekerja, ya itulah menjadi hal yang terburuk, musibah. Iya. Inilah. Oke. Tapi kan pemerintah melalui Ibu Ida Fauzia itu kan membuat surat edaran tuh Mas. Ada yang kalau di kawan-kawan buruh yang sangat tanda kutip menjadi polemik, itu kan ada surat edaran tentang kelangsungan usaha dan perlindungan buruh. Yang terakhir ini ada soal THR gitu kan. Iya. Nah, kalau Mas Dwi selaku Departemen Advokasi FPBI, bagaimana melihat surat edaran? Apakah itu melindungi buruh atau seperti apa sih sebenarnya? Ya. Kalau melihat surat edaran ini sebetulnya kan semacam himbauan gitu kan. Dia kalau dibilang kekuatan hukumnya itu ya lebih di bawah undang-undang lah. Yang jelasnya kan seperti itu. Dia harusnya tidak bisa mengalahkan undang-undang kan. Itu hanya sekedar himbauan. Dan tidak mengikat gitu kan. sebenarnya. Dan tidak mengikat kayak gitu. Nah,
kalau kita melihat ini surat edaran ini sebetulnya sangat sakti ya. Karena ya bisa menjadi acuan perusahaan kayak gitu-gitu kan terkait ini. Walaupun di dalamnya juga dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam isian surat edaran ini. Nah, kalau melihat isian surat edaran atau bagaimana surat edaran ini, saya pikir surat edaran ini semacam apa ya? Tidak ada perlindungan yang kuat buat buruh gitu. Walaupun ada narasi mengupayakan dialog itu dianggap juga tidak. Betul. Nah, kembali lagi, misalkan situasi saat ini, oke lah. Dalam surat edaran Menaker itu memang bagaimana upayanya pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap pekerja yang dalam posisi suspek COVID, baik ODP, PDP atau positif. Nah, mereka bahasanya kan dalam surat edaran itu dalam masa 14 hari kerja dia tidak bekerja maka upah dibayar secara penuh. Nah, bagaimana dengan yang tidak dalam ODP atau PDP gitu kan? Kita ya harapannya sih kita baik-baik aja ya dengan situasi saat ini. Kita tidak mau lah kita terdampak tersuspek COVID-19 ini. Nah, di situ tidak ada perlindungan. Nah, padahal kita juga rawan juga terpapar wabah virus ini toh gitu kan. Tapi kan kembali lagi pekerja dituntut untuk melakukan dialog atau perundingan kepada perusahaan. Nah, di satu sisi adalah bagaimana kalau ya kembali lagi seperti tadi yang disampaikan, kita sebagai serikat pekerja itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk melakukan dialog terhadap perusahaan. Kembali lagi bagaimana yang tidak ada serikat pekerja itu kan menjadi dilema yang sangat-sangat buruk lah terjadi di kita. Tidak ada hubungan. Kita dalam hal ini ada serikat pekerja pun perusahaan dengan segala upaya ya mereka tetap mengambil tindakan ya tetap ya kita tidak bisa melangsungkan kegiatan produksi kita. Makanya mau tidak mau kawan-kawan akan kami rumahkan. Itu sudah terjadi kalau di kawan-kawan FBI dari di kawan-kawan FBI banyak sekali yang sudah terjadi. Selain dirumahkan, kejadian beberapa ini ada salah satu basis kami di kawasan Jababeka, dia sudah mem-PHK, sudah mem-PHK kurang lebih 50 pekerjanya gitu kan. Ya itu karena dengan alasan ya tidak ada penjualan lah selama ini kan. Ya, padahal ya kalau kita melihat order ada, tapi memang penjualannya produksi jadi ada. Statistiknya itu menurun gitu ya. Penjualannya tidak ada, statistik menurun, akhirnya ya bisa tanpa dengan alih efisiensi atau melihat situasi seperti ini, akhirnya mereka PHK kayak gitu kan. Itulah yang menjadi dilema. Banyak sekali juga di basis-basis kita ada di Batam dan di wilayah-wilayah lain yang dengan situasi saat ini ya mereka merumahkan, meliburkan dengan upah tidak dibayar secara penuh seperti itu. Tapi itu kalau dirumahkan ada jaminan dipanggil lagi nggak? Ya, itu bahasanya memang dirumahkan sampai jangka waktu tertentu. Ada hitam di atas putihnya. Ada surat pernyataan itu di situ ada biasanya dibuat memo seperti apa gitu kan. Nah itu kan dengan dalam jangka waktu berapa, makanya disitulah ada dialog terkait tentang pemberian upah seperti itu. Ya memang harusnya dengan situasi ini kita mendapat upah secara penuh, gitu kan? Karena gini, sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 terkait pasal 93 itu kalau nggak salah tentang upah yang harus dibayarkan. Nah dalam pasal 2 ayat 2 pasal 93 ayat 2 di huruf F itu dia menerangkan bahwa terkait 93 ini kan adalah upah-upah yang harus dibayarkan gitu kan. Nah, di sini adalah ada pekerjaan yang harusnya bisa dipekerjakan sesuai perjanjian kerja, tapi perusahaan tidak mau mempekerjakan baik dengan kesalahan sendiri atau memang dengan situasi. Itu dengan dasar hukum ini harusnya kita sebagai pekerja wajib mendapat upah secara penuh, karena kan memang pekerjaan ada, memang harusnya masih bisa dipekerjakan, tapi perusahaan tidak mau gitu kan. Tapi kenyataannya banyak
dengan alasan-alasan hal lain, ya perusahaan mengabaikan itu, gitu kan. Tapi itu bisa sebagai acuan kita untuk tetap kita bisa mengupayakan pendapat penuh. Nah, sementara sih itu bisa dari gambaran. Berarti sepertinya kalau melihat Mas, 2 surat edaran ini Menteri Tenaga Kerja kayak masuk lubang 2 kali ya? Ya, bisa. Nah, itulah seperti apa ya? Kegagapan atau kepanikan mungkin ya. Karena kan di media itu udah ada di loh Mas. Ya. Saya juga pusing bahasanya gitu, bahasanya dia kayak sudah tidak tahu lagi mau bagaimana gitu kan. Betul. Dan nah, anehnya lagi kan gini, dari Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia itu dengan ininya ya tidak usah khawatir buat para pekerja-pekerja yang di PHK, karena kan akan ada kartu prakerja. Nah, itu ditambah lagi iming-iming ya. Itu aku pikir kartu prakerja itu hanya sebagai iming-iming gitu kan. Karena untuk mendapatkan atau mengakses kartu prakerja itu aku pikir sangat sulit juga gitu kan. Dan kita kalau melihat secara kebutuhan, kita PHK yang dibutuhkan apa sih gitu kan. Kita ter-PHK, sudah tidak bisa bekerja, tidak mendapatkan penghasilan, tidak mendapatkan upah. Yang kita pikirkan adalah apa? Bagaimana kita mencukupi kebutuhan keluarga kita. Nah, diri kita, keluarga kita gitu kan. Nah, kita ter-PHK, sudah tidak mendapat pemasukan, tidak mendapatkan upah, ya akhirnya apa? Ya itulah akan ya bagaimana kita. Oke lah, kalau kita masih sendiri mungkin bisa ikut orang tua ya. Nah, tapi bagaimana kita juga posisi punya tanggungan, punya istri, punya anak, apalagi anak sekolah gitu kan, kita harus membayar sekolah, apalagi anak kuliah kita harus membayar kuliah kayak gitu kan. Dengan kita tidak mendapatkan pemasukan dan dituntut dari pihak sekolah, kita harus membayar kebutuhan terus, kita makan juga harus pakai uang lah untuk beli apa-apa, tapi dengan tidak ada, apakah dengan hanya kartu prakerja itu bisa menjawab itu gitu kan. Karena memang kartu prakerja ini kalau kita lihat korban-korban PHK ini ya rata-rata sudah punya skill semua gitu loh. Nah, untuk kartu prakerja kita seperti apa kan kalau kita lihatnya lebih jauh kayak gitu. Nah, tapi kita lihat terkait situasi COVID ini ya memang untuk kita lihat banyak sih perusahaan yang kalau kita lihat memanfaatkan situasi, lebih bisa dikatakan memanfaatkan situasi sehingga mereka dengan enaknya membuat regulasi kebijakan, ya akhirnya banyak para pekerja atau buruh yang menjadi korban atas hal itu sih. Nah, kalau dari tren hari ini sampai jutaan yang dirumahkan, ini agar jadi pengetahuan juga di kawan-kawan Mas. Kira-kira modus apa saja sih yang digunakan perusahaan untuk merumahkan? Biasanya dalilnya apa saja, gitu. Cara-caranya apa saja, sampai misalkan dia mem-PHK gitu. Modusnya apa biasanya? Ya, salah satunya adalah kembali lagi kita mayoritas industri di Indonesia, kembali lagi tadi seperti sudah saya sampaikan adalah bergantung dengan bahan baku impor. Nah, itulah menjadi alasan bahwa kita ketahui wabah COVID ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi berdampak kepada menjadi bencana dunia lah ya, menjadi bencana internasional. Nah, makanya dengan alasan ya itu, pertama kita sudah tidak ada bahan baku, dan kita mungkin untuk produksi hanya cukup dalam berapa bulan ke depan kayak gitu kan, sehingga dengan alasan itu mereka merumahkan atau mengurangi karyawannya untuk tetap bisa melangsungkan industrinya gitu kan. Atau ada juga yang alasannya dengan mereka untuk menjual hasil industrinya banyak customer mereka yang memang juga terdampak efek COVID ini. Jadi order batal gitu. Order batal, banyak order yang tidak kejual. Nah, itulah. Nah, makanya kan mungkin dalam situasi saat ini beberapa basis kita memang ada yang bergerak di bidang makanan, obat. Nah, melihat memang situasi saat ini sih dengan industri-industri tersebut masih bisa produksi berjalan. Tapi bagaimana dengan di luar sektor-sektor tersebut, itu yang banyak terdampak
Berarti dia menggunakan modus apa namanya? Covid Mas ya? Iya. Jadi salah satu alasan. Kalau kita lihat kan sebenarnya tidak semua perusahaan itu terkena dampak secara langsung gitu. Misalkan kayak buruh yang ada di mana yang setelah terkena dia langsung PHK gitu. Sampurna ya? Sampurna itu dia kan Surabaya. Dia produksinya kan tidak terganggu kan, karena orang di zaman Covid ini merokok masih merokok aja kan. Tapi dia akhirnya merumahkan itu ya, merumahkan itu di PHK itu. Mereka sementara itu kalau kita ini informasinya sih dirumahkan dulu ya, karena kan memang juga mereka uji rapid test itu kan, mereka beberapa karyawan juga sedang dilakukan rapid test. Kalau kita dengar kemarin kalau nggak salah dari 100 pekerja atau karyawan yang sudah dilakukan rapid test ada 35 orang yang positif itu, kalau nggak salah kan itu juga sudah dilakukan. Dan kita ketahui juga memang beberapa waktu yang lalu di kawasan-kawasan Jababeka sudah banyak sekali sih pekerja-pekerja yang meninggal akibat banyak ya? Sudah ada beberapa info yang ini. Emang itu APD-nya nggak terpenuhi gitu? Nah, itulah kita ini ya, kita tidak tahu nih mereka terpaparnya dari mana ya, gitu kan. Karena kan memang dari FPBI sendiri kita sudah membuat surat edaran, dari pimpinan pusat membuat surat edaran untuk seluruh perusahaan-perusahaan di tingkat PTP itu wajib menyediakan APD, gitu kan, protokol kesehatan ya, untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini kan. Salah satunya adalah pengukur suhu, disinfektan dan kayak gitu-gitu, penyediaan masker, kayak gitu-gitu, vitamin itu sudah kita dorong untuk disediakan oleh perusahaan. Nah, yang perlu kita ini adalah bagaimana ruang lingkup pekerja atau daerah pekerja tinggal. Nah, di situ kan perlu kita ketahui juga apakah di situ zona merah atau seperti apa gitu kan. Karena kan memang juga kita ketahui bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya buat para selain pekerja ya, pada mungkin orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit yang mungkin sudah asma atau apa gitu kan. Nah, itu kan mungkin menjadi salah satu pemicu juga untuk salah satu pemicu mempercepat virus itu bereaksi. Itu kemungkinan sih itu. Nah, kalau misalkan sebelumnya kan kalau kita mengenal ada beberapa modus lah yang dilakukan PHK, misalkan pensiun dini, kemudian privatisasi, kriminalisasi gitu kan, kemudian membuat karyawan yang tidak betah dalam bekerja. Nah, kalau di masa Covid ini modus-modus apa saja yang timbul untuk mem-PHK biasanya Mas yang kelihatan? Ya, itulah seperti tadi yang sudah disampaikan, banyak modus-modusnya gitu kan, dengan alasan pertama ketersediaan bahan baku ya, itu jadi utamanya ya. Utama itu, terus tidak ada penjualan, kita produksi tapi tidak ada penjualan, itu kan itu juga menjadi salah satu menjadi modus perusahaan kayak gitu kan, untuk mem-PHK atau merumahkan pekerjanya. Nah, yang baru-baru terjadi adalah di Tangerang. Mungkin kawan Muslim juga dengar terkait itu ya? Perusahaan sepatu yang di Tangerang itu ya. Nah, yang kurang lebih berapa 2.500 atau berapa ribu pekerja itu yang memang di PHK gitu kan. Nah, itu secara terang-terangan ya memang mereka akan pindah kan. Mereka dalam relokasi padahal dalam situasi ini berarti tidak, bahasanya melihat situasi Covid ini itu pun juga bukan menjadi alasan Covid gitu kan, tapi kan karena dengan relokasi, mereka melakukan relokasi gitu kan, akhirnya mem-PHK itu loh. Berarti kan kalau kita lihat posisi kayak gini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang dengan modus-modus itu aja dengan alasan-alasan bukan karena Covid, memang karena relokasi. Nah, apalagi dengan situasi Covid ini
bisa banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang dengan alasan COVID akhirnya ya mereka tidak bisa melanjutkan kelangsungan kegiatan usahanya, akhirnya mereka mem-PHK. Padahal itu hanya akal-akalan perusahaan. Itu sih. Ya. Nah, kalau misalkan kalau kita Mas Dwi tadi kan ada beberapa serikat buruh yang melakukan pembacaan, melakukan apa. Nah, tapi kan seliweran kan di media, di apa, ternyata banyak juga buruh yang ketika diajukan PHK dia lebih menerima, lebih suka gitu, ketimbang nanti tidak diberikan pesangon, misalkan di PHK nanti diberikan pesangon. Jadi ada semacam apa ya, ketakutan yang berkembang di lingkaran buruh bahwa hari ini ada COVID-19 yang memaksa dunia bisnis di Indonesia itu anjlok, tapi kemudian seakan-akan itu menjadi sebuah hal yang harus dimaklumi oleh buruh bahwa ya ketika kita di PHK ya kita terima saja. Nah, melihat paradigma atau cara berpikir seperti itu kalau Mas Dwi gimana? Ya. Atau apakah ketika menerima pesangon itu lebih bisa bertahan dengan bangun usaha? Mas Dwi kan alumni PHK kan? Ya, memang menjadi suatu dilema sebetulnya, kan. Kita bagaimana mengupayakan agar tidak terjadi PHK, gitu kan. Agar tidak terjadi PHK dengan situasi COVID ini, agar tidak terjadi PHK. Bagaimana kawan-kawan bisa tetap bekerja dengan situasi yang aman, nyaman di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini, gitu kan. Tapi memang kita kita tidak kita tidak mampu untuk sampai masuk ke dalam pribadi individu kawan-kawan tersebut, gitu kan. Apakah yang menjadi dorongan atau kawan-kawan sehingga pertimbangan yang lain untuk kawan-kawan mengambil seperti itu. Tapi bagi kita, bagi serikat buruh adalah PHK itu adalah kejahatan kemanusiaan. Sehingga bagaimana caranya, bagaimanapun upaya-upaya kita semaksimal mungkin agar tidak terjadi PHK, gitu kan. Nah, melihat situasi-situasi kawan-kawan, bagaimana dengan kawan-kawan yang menerima atau mengamini PHK tersebut, gitu kan. Kita sebagai organisasi jika kita sikap kita apabila kawan-kawan akan terus berjuang, kita sebagai organisasi kita siap mengawal kawan-kawan sampai kawan-kawan mendapatkan hak kembali kawan-kawan untuk bekerja kembali, gitu kan. Itulah yang menjadi prinsip kita, karena ya seperti yang tadi disampaikan, gitu kan, kita akan segala upaya agar tidak terjadi PHK, gitu kan. Oke lah. Karena apa? Ini kita bekerja adalah jangka panjang, gitu ya. Oke, kita PHK, kita dapat pesangon. Mungkin pesangon atau kompensasi ini bisa kita anggap sebagai untuk menyambung kehidupan ke masa depan, gitu kan. Sampai dapat bekerja kembali, gitu kan. Nah, tapi sebetulnya bagaimana kawan-kawan bisa manage itu, gitu kan. Nah, apakah kawan-kawan sudah siap dengan segala konsekuensi, dengan segala pertimbangan ke depannya mau seperti apa, gitu kan. Nah, tapi jika dengan kawan-kawan tidak ada pertimbangan, tidak ada konsep mau ke depan seperti apa, apalah arti uang kompensasi atau pesangon itu. Jika kita tidak bisa memanajerialnya, maka ya akan habis-habis saja, gitu kan. Nah, kita jika tetap bekerja, oke lah, kita tidak tahu kita akan sampai kapan kita bisa bekerja di perusahaan, gitu kan. Ya, harapannya ya kita sehat selalu, gitu kan, bekerja lancar kayak gitu-gitu. Nah, itu kan akan kedepannya saya pikir ya sambil konsep ke depan itu mungkin juga bisa kita tetap masih bisa berjalan lah, gitu kan. Tapi kan jika kita tidak ada konsep atau seperti apa, ya itu akan ya bukan menyelesaikan masalah sebenarnya, tapi bisa aja menambah masalah, gitu kan. Karena kan sebelum di PHK juga ada banyak utang itu kan habis juga, Mas. Itulah itu sebagai pertimbangan. Mungkin ya karena mungkin
kita banyak hutang, mungkin dengan ini kita bisa menutup hutang, mungkin kedepannya kita bisa dapat itu. Ya tapi kan secara gagasan kolektif sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah, betul. Bahwa apa yang harus kita perjuangkan kan adalah bagaimana kita bekerja kembali, betul. Hak-hak kita itu yang iya. menjadi jaminan kolektifnya sebenarnya. Betul. Kalau cari selamat masing-masing kan ya nggak semua juga yang akan selamat, kebanyakan juga yang akan terjerembab. Iya. Bukan apa menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah. Kayak penggadaan dong Mas. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Oke. Jadi sejauh ini masa udah lebih setengah jam gitu Mas. Lama juga udah buka. Ya, sejauh ini langkah yang akan diambil oleh secara organisasi oleh PBI dengan malapetaka PHK ini apa, Mas? Oke. Yang pertama adalah bagaimana FPPI mengupayakan agar tidak terjadi PHK, gitu kan? Itu adalah upaya pertama, bagaimana agar tidak terjadi PHK. Kita bagaimana Serikat Buruh dari khususnya FPPI sendiri mendorong kawan-kawan di tingkat PTP atau PUK mungkin ya kawan-kawan. Jadi kita adalah pimpinan tingkat perusahaan, kawan-kawan di PTP, bagaimana melakukan riset atau data terkait bagaimana perkembangan situasi perusahaannya, gitu kan. Mengobjektifkan lah ya. Mengobjektifkan situasi perusahaannya, karena kembali lagi banyak sekali modus-modus perusahaan dengan alasan COVID ini akhirnya mem-PHK, gitu kan. Nah, maka perlu sekiranya kita adalah data-data, baik data bahan baku, data produksi, kesediaan, termasuk orderan, penjualan, itu menjadi basic utama kita untuk sebagai bekal apabila perusahaan membuat kebijakan-kebijakan beralasan, gitu kan. Karena misalkan dengan alasan ketidaktersediaannya bahan baku, padahal kita ketahui bahwa pemerintah sudah memberikan insentif ya, banyak stimulus itu untuk impor itu kan bahan baku, gitu kan. Makanya kita juga harus perlu ketahui itu, gitu kan. Nah, makanya tidak bisa menjadi alasan kalau misalkan dengan alasan tidak tersediaannya bahan baku akhirnya kita mengaminkan PHK atau merumahkan itu, gitu kan. Termasuk juga pasaran industri kita apakah benar, kita kan tidak tahu secara ini. Misalkan hanya perusahaan dengan kita tidak bisa menjual hasil produksi kita, padahal kenyataannya di lapangan masih berseliweran dan barang-barang kita masih bisa dijual. Nah, itulah yang memang sekiranya perlu, gitu kan. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memperkuat persatuan kolektif kita dengan pengertian tadi adalah bahwa PHK ini adalah tidak menyelesaikan masalah, gitu kan. Bagaimana upaya kita sebetulnya mari bersama-sama kita berjuang sekuat tenaga bersama-sama secara kolektif untuk mempertahankan agar tidak terjadi PHK kan, gitu sebagaimana semaksimal mungkin, gitu kan, di perusahaan. Itu sih. Oke, berarti selain pemerintah membuat gugus tugas melawan Covid, buruh harus membuat gugus tugas melawan PHK, Mas. Betul. Karena itu menjadi aku pikir menjadi sejalan antara gugus tugas yang dilakukan pemerintah sama gugus tugas yang dilakukan oleh karena lebih akan berjangka panjang kan PHK ini. Kalau Covid kan nanti setelah dapat vaksin nanti selesai. Nah, itulah iya. Karena memang sebelumnya ada Covid pun PHK ini juga sangat marah, gitu kan, santer, gitu kan. Maka bagaimana upaya kita adalah agar tidak terjadi PHK, gitu kan. Itulah yang menjadi kami sebagai serikat pekerja adalah mempertahankan anggota agar tidak terjadi PHK sampai manapun. Kami akan mengawal agar anggota kami bisa mendapatkan hak mereka bekerja kembali. Oke, itu kan untuk anggota-anggota yang sudah berserikat, gitu Mas. Betul. Ya, mungkin itu masih ada lah nilai tawar, gitu ya kalau misalkan mengacu ke surat edaran Menaker. Tapi kalau yang tidak punya serikat, apa yang dilakukan FPBI sejauh ini? Nah, ini masih dalam proses tahapan. FPBI akan membuat semacam FPBI Care, gitu kan? FPBI Care yang di situ
menjadi posko aduan lah, posko aduan terhadap kawan-kawan yang belum ada serikat pekerjanya, aduan karena PHK atau apalagi sebentar lagi kan hari raya sudah menjadi apa? Sudah menjadi kewajiban dan sudah menjadi tradisi bahwa perusahaan kita sebagai pekerja mendapatkan THR keagamaan. Nah, melihat situasi seperti ini kan, apalagi baru-baru saja Menaker juga mengeluarkan surat edaran tentang pemberian tunjangan hari raya keagamaan gitu kan. Itu di situ terkait bagaimana upaya perusahaan memberikan THR apabila tidak mampu bisa mencicil. Nah, itu kan yang menjadi menjadi upaya kita untuk bisa mendapatkan THR secara penuh gitu, hak kita secara penuh gitu kan, karena memang ya kembali lagi jangan sampai ada akal-akalan perusahaan gitu kan, sehingga perusahaan dengan situasi saat ini mereka tidak memberikan hak kita secara penuh gitu. Itu fungsi kita akan segera membentuk posko aduan dalam bentuk FPBI Care seperti itu. Oke, berarti ada 2 langkah-langkah konkret yang dijalankan organisasi ya. Betul. Untuk menghadapi internal. Ya, betul. Nah, tapi menarik, nanti itu mungkin bisa bersama kawan-kawan FPBI lagi membahas soal sebenarnya FPBI Care itu apa sih gitu Mas ya. Siap. Jadi mungkin nanti bisa di lain waktu lah. Karena masih dalam konsep kita masih dalam konsep. Oh, iya. Oke, mungkin itu saja Mas, karena waktu sudah menunjukkan sebentar lagi kita akan berbuka. Ya. Jadi ini hanya untuk menghantarkan beberapa situasi-situasi yang berkembang hari ini. Betul. Bahwa hari ini dengan adanya Covid, dengan adanya pandemik, ya dia terhubung ke krisis ekonomi. Ya. Tapi pada akhirnya terhubung juga kepada PHK massal di perburuan. Dan kita melihat hari ini belum ada perlindungan yang tegas dari pemerintah. Jadi harapannya itu jadi sebuah diskusi-diskusi dan pengetahuan untuk kita kembali mengasah gitu ya, mengasah semangat perlawanan kita gitu. Mungkin itu saja kawan-kawan. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Jadi saya Muslim Sulain dan ada Mas Dwi dari FPBI serta kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan selamat berbuka puasa dan sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.